Assalamualaikum, permisi Kak. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya alangkah baiknya kita saling memperkenalkan nama terlebih dahulu agar kiranya proses konseling individu ini berjalan dengan baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahidah Rahma, bisa dipanggil Rahma. Oh ya, baik. Baik, perkenalkan nama saya Fikran Pratamasita sebagai konselor pada hari ini. Baik, di sini Wahidah sudah pernah ikut konseling individu? Belum pernah Kak. Berarti baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Di sini Wahidah sudah tahu apa maksud dari konseling individu? Nggak tahu. Baik, di sini saya jelaskan sedikit terkait konseling. Baik, konseling individu adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau ahli kepada individu yang mengalami permasalahan. Jadi di sini kami sebagai konselor mencoba untuk membantu konseli dalam mengatasi permasalahan yang dia alami. Dan juga di konseling individu ini ada beberapa asas yang perlu kita sepakati agar kiranya konseling pada hari ini berjalan dengan baik. Pertama itu asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan. Baik, asas kerahasiaan itu di mana segala bentuk percakapan yang disampaikan oleh konseli itu kami akan rahasiakan dan kami tidak akan bocorkan kepada orang lain atau pihak luar. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana di sini konseling dituntut harus terbuka terhadap permasalahan yang dialami agar kiranya kami sebagai konselor bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh Wahidah. Baik, di sini kontrak waktunya yang kami pakai itu selama 30 menit. Apakah Wahidah siap? Siap. Baik. Dan tadi saya lihat Wahidah agak sedikit diam-diam dan murung. Mungkin Wahidah lagi mengalami masalah ya. Kalau ada mungkin ada masalahnya, mungkin bisa diceritakan kepada saya dan tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahannya. Langsung saya mau cerita. Silakan. Kan contoh saya ada temanku waktu ada saya sudah lumayan lama, terus tidak tahu kenapa dia langsung tiba-tiba sudah tidak ada komunikasi yang saya, padahal saya chat dia. Oke, baik. Permasalahan Wahidah ini adalah terkait pertemanan dengan temannya ya. Jadi di sini berarti di sini temannya tidak ada lagi komunikasi dengan Wahidah. Tidak ada, terakhir waktu malam, pokoknya selama itu dia baca terus saya mau minta tolong dia belikan makanan, dia bilang iya sabar tunggu. Terus pas karena sudah lama toh baru dia bilang belikan apa, langsung saya bilang tidak usah, tidak ada banyak, saya sudah memang saya sudah lapar di situ toh. Saya bilang tidak usah lah, terus sudah dia bilang oke, saya bilang makan sebelumnya baru saya sudah mengertikan terakhir itu enggak ada chat tuh.
kayak padahal saya rasa saya cari kenapa tapi tidak tahu kenapa dia langsung begitu. Kalau dia rasa kayak tidak enak gitu, kan saya tidak kenapa, kecuali saya marah duluan baru. Ini saya tidak marah tapi dia marah itu. Berarti di sini temannya itu mungkin agak sedikit tersinggung terhadap apa yang disampaikan oleh Wahida. Jadi sebabnya temannya tidak mau lagi berkomunikasi dengan Wahida. Mungkin yang perlu dirubah dalam itu bagaimana kita mencoba berkata baik terhadap teman kita, karena teman itu adalah salah satu orang yang paling dekat dengan kita. Ketika kita berbicara kelewatan pasti mereka akan tersinggung, dan itu yang menyebabkan Wahida dijauhi oleh temannya. Jadi Wahida mungkin bisa diubah sikapnya, mungkin sikapnya dia lebih dirubah lagi supaya temannya mau lagi berteman dengan Wahida. Saya sudah juga cek dia kalian, baru saya bilang kalau saya sudah minta maaf karena saya ada salah, minta maaf saya sudah. Baru dia tegubris baru kemarin juga langsung tiba-tiba cowoknya telepon saya tol YouTube, dia bilang halo ya kan saya kalau ada orang yang dekat tadi panggil Ila yang halo Ila ini teman namanya Tanti, halo Ila ini Tanti mau bicara dengan kau. Nah saya sudah tunggu toh mau bicara apa, tapi pas saya bilang halo sudah langsung menghubungkan itu, langsung menghubungkan itu kan. Saya rasa di bunda tanya atau kita jelas toh yang kayak bagaimana gitu. Mungkin temannya itu masih merasa kesal dengan Wahida, sikapnya Wahida, karena Wahida tiba-tiba ketika Wahida minta tolong, Wahida tiba-tiba batalkan. Jadi mungkin itu penyebab dari temannya Wahida menjauhi Wahida. Jadi menurut saya yang perlu itu adalah sikapnya terhadap memahami temannya, karena ketika kita tidak memahami teman itu pasti ada rasa kekecewaan yang dirasakan oleh temannya, mungkin seperti itu. Tapi kan di situ saya sudah tidak lapar, sudah kenyang, sudah ada yang tolong saya duluan. Jadi karena saya pikir dia tidak enak yang dia mungkin sibuk baru saya minta tolong akan, jadi sudah saya bilang enggak usah juga gitu. Jadi tiba-tiba dia langsung tidak ada komunikasi lagi. Baik, mungkin temannya itu mungkin ada permasalahan yang dia alami, jadi sehingga itu dia lampiaskan mungkin kepada Wahida ya. Mungkin masih ada lagi yang perlu diceritakan terhadap masalah dengan temannya. Itu saja. Sini baik, sini saya mencoba memberikan sedikit masukan terhadap permasalahannya ini dengan teman. Mungkin yang perlu dirubah itu adalah sifatnya Wahida dalam memahami temannya supaya temannya tidak tersinggung. Mungkin caranya berkomunikasi atau caranya chat dengan temannya di HP itu mungkin lebih sopan dan supaya temannya tidak tersinggung, karena setiap orang itu memiliki perasaan yang berbeda-beda. Jangan sampai kita anggap biasa tapi mereka menganggap itu suatu masalah. Mungkin seperti itu. Masih ada lagi yang mau diceritakan atau masih ada permasalahan lain?
Udah kan dari kita. Baik. Oke, baik, karena waktu kita sudah habis, sudah cukup 30 menit. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Wahida sudah mau datang di ruangan konseling individu pada hari ini. Mungkin kalau Wahida masih ada masalah, mungkin bisa datang lagi ke ruangan untuk kita melanjutkan sesi konseling individu pada hari ini. Ya, Kak. Jangan takut untuk datang kemari, karena kami di sini bertugas untuk membantu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dialami konseling. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.